Kemarin kita sudah membedah biaya hidup di Australia untuk single ataupun satu orang. Sekarang kita akan membedah biaya hidup untuk couple, pasangan dan juga keluarga yang sudah mempunyai anak. Seperti apa biaya hidup tersebut? Kita simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan biaya hidup. Kalau kemarin kita ngobrolin soal biaya hidup satu orang saja, single gitu ya, baik itu male ataupun female, sama yaitu 2.800. Mungkin bisa jauh lebih hemat bagi kalian yang bisa menghemat di makan terutama ya, dan juga di transportasi dan juga di hiburan ataupun di sekunder ya, itu kan pilihan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan biaya hidup yang berbeda, karena ini untuk couple atau untuk keluarga dan juga punya anak. Kenapa sih harus berbeda? Karena memang tidak akan sama. Apakah couple itu kita harus mengkali dua? Kan kemarin kita membahas 2.800 per orang. Itu sudah sesuai dengan standar yang ada di Australia ini, dari pemerintah Australia gitu ya. Karena kalau dapat beasiswa dari Australia ataupun misalnya dari LPDP, itu pasti standarnya sama. Dari LPDP sama 2.800, dari Australian Awards juga sama, yaitu 2.800 per bulannya untuk satu orang. Bagaimana dengan couple yang bawa pasangan, misalnya bawa istri atau bawa suami yang memang belum punya anak? Itu apakah dikali dua atau tidak? Ternyata tidak usah dikali dua, tapi memang ada penambahan, terutama dari segi jatah makan gitu ya. Kemarin itu saya angka $100 per orang itu untuk groceries, itu adalah untuk couple gitu ya. Itu bisa dipakai untuk couple, sangat bisa dipakai untuk couple. Jadi untuk single itu bisa sampai save sekali gitu ya, di angka 2.800 itu bisa sambil nabung, bahkan savingnya agak sedikit banyak untuk single. Nah, untuk couple itu $100 itu udah cukup untuk satu minggu gitu ya, kalau makannya nggak terlalu banyak. Tapi kalau makannya banyak gitu untuk couple tersebut, tinggal tambahkan saja. Kita lihat dulu list kemarin ya. List kemarin adalah sama nih, mulai dari cicilan, bukan cicilan ya, biaya kontrak rumahnya dan billsnya itu tidak berubah, kita samakan. Lalu untuk makannya yang kita agak berbeda, couple kita tambahkan dari $100 untuk groceries, dan tadi essentials masih sama 25. Lalu kita akan tambahkan saja yaitu 50, jadi 150 per pekan. Kalau jajan masih juga kita kalikan, jangan kali dua kali ya, kalau jajan kan tadi tambahannya adalah 50 ya, mungkin tambahkannya 75 saja, karena kan satu bisa untuk share berdua ya. Jadi tadi 150 untuk makan, essential 25 ya kan, lalu untuk 175 tuh ya, 150 tambah tadi jajan ya kan, 150, 175, aku jadi bingung ya, tadi kan $100 groceries ya, terus 25 itu untuk essentials, tambahkan jajan tadi. Kalau yang single, anggap saja yang single itu tidak termasuk jajan ya. Kalau ini, kalau couple kita tambahkan sebagai 100 ditambah 150 tambah essential 25, 75 ya. Tambah jajannya berarti ya, tambahkan 25 saja ya, jadi 200 dikali 4 800 ya. Berarti untuk makan 800, dan itu bisa dikelola gitu ya, nggak usah sesuai dengan angka ini, dikelola saja, mau diturunin groceries-nya, dinaikin jajannya, atau diturunin jajannya full groceries, silahkan, biar bisa saving money gitu ya. 800 untuk primer. Total berapa tuh? 800 ditambah tadi sekitar 1.700, jadi sudah 2.500 ya. Makan dan juga rumah bills itu sudah hampir mendekati standar dari 2.800 kan ya. Lalu untuk transportasi, karena berdua gitu ya, kita bisa tambahkan ya kali 2 kalau transportasi, karena nggak bisa. Transportasi nggak bisa di share, karena satu kartu satu orang, yang tadinya 200 jadi 400, jadi sudah hampir 2.900, sudah melewati ya, sudah melewati dari standarnya 2.900 gitu. Lalu setelah 2.900 itu kita ke pakaian juga bisa dikali 2 saja ya. Lalu dikali 2 itu berarti tadi kan 100 sama kebutuhan rumah kan nggak usah, 150 misalnya, dari 300 tambah 300 untuk pakaian, gaji 3.000
200, kebutuhan rumah tadi masih ada yaitu kurang lebih 50 sampai 100, sudah 3.400 gitu ya. Lalu setelah itu adalah transportasi sudah, sekunder sudah. Tadi ada hiburan ya 100, 3.500, dan 100 lagi dana darurat. Dana darurat kita tambahkan kayak couple 200 atau 300 biar sama enak, atau untuk saving money lah ya 300 sampai dana darurat, jadi total 3.800 biar enak saya ngitungnya 3.800 saja untuk couple. Cukup sekali, sangat-sangat cukup 3.800. Jadi tidak usah kali 2, 2.800 kali 2 tidak usah. Jadi kalau misalnya dapat beasiswa couple satu orang di 2.800, suami juga dapat, misalnya istri juga dapat, enak tuh 5.600 sisa banyak. Tapi kalau misalnya cuma dapat 2.800, suami atau istrinya yang ada di sini bisa sambil kerja gitu ya, dia nanti tinggal tambahkan saja $1.000, bisa hidup cukup, bukan hidup enak ya, hidup berkecukupan di sini ya. Semua biaya hidup ini adalah semuanya tentang cukup ya, tidak tentang enak. Kalau enak pasti jauh di atas itu rata-rata si nominalnya. Itu untuk couple 3.800. Nah, bagaimana dengan yang sudah berkeluarga? Berarti kalau sudah berkeluarga, kita ada revisi lagi nih. Tadi kan cicilan rumah, mungkin karena pengen jauh lebih besar rumahnya, unitnya, atau misalnya cukup dengan unit ini, berarti unitnya kita akan tambahkan harganya. Ya, karena pasti keluarga butuh space yang lebih besar. Kalau tadi kan 1.500, ya karena dapat mungkin yang 350 per minggu. Sekarang kita tingkatkan yaitu 4,5 per minggunya atau 400 per minggunya, berarti di rata-rata $2.000 atau 2.200 per bulan. Jadi untuk rumah saja sudah 2.200 untuk keluarga. Memang agak berat nih untuk keluarga itu ya. Jadi kita harus punya banyak space atau banyak keuangan yang harus dikeluarkan. Saya anggap 2.000 sampai 2.500. Berarti saya anggap yang paling gedenya saja yaitu $2.500. Ya, $2.500 untuk keluarga. Ini pokoknya saya anggap maksimalnya biar nanti kalian nyarinya jangan sampai di atas 2.500 lah. Kalau di bawah 2.500 dapat rumah, bagus, berarti bisa saving nih. 2.500 untuk rumah. Untuk bill tidak akan jauh berbeda yaitu 250, berarti sudah 2.750 ya. Sudah hampir melewati, sudah hampir ke 2.800 itu sudah cuma buat rumah sama bills gitu. Belum makan, ya kan? Karena orangnya banyak ya. Makan. Misalnya kita anggap keluarga itu ada 2 anak, 2 sampai 3 anak lah. Kita ambil 3 anak ya. Biasanya yang datang ke sini itu rata-rata sih 2 anak. 2 anak ya. Nah, kalau 2 anak berarti kan kalau tadi makan couple saja yaitu kita bisa menghabiskan sekitar 400. Nah, kalau ditambah anak 2 berarti untuk 1 bulan kita tambahkan sekitar 200. Jadi 600. Itu karena biasanya anak kalau suka jajannya keluar itu, walaupun di dekat rumah ini nggak ada warung ya, tapi kan kalau misalnya ke mall, ke city pasti kan pengen jajan dan lain-lain, pasti memang harus dianggarkan untuk anak. Kalau kita kan bisa nahan, kalau anak agak susah ditahannya, itu di $600. Jadi total dari 2.007,5 tambah 600 sudah di 3.350 ya. Dan nggak sih 2,5 ya berarti 3.350. Itu untuk primernya ya. Primernya berarti primernya kita sudah harus pegang 3.350 untuk keluarga. Nah, untuk sekundernya berarti transportasinya berarti kita kalikan 4 juga, kecuali kalau kita mau beli mobil gitu ya. Kalau mau beli mobil itu akan beda lagi. Kita masukkan saja dulu untuk transportasi yang pakai kartu ya. Transportasi nanti kalau misalnya punya mobil, alihkan yang transportasi kartu tersebut ke bensin mingguan atau bensin hariannya. Nah, kalau kita punya 4 berarti kan anggap saja 200 saja per orang. Berarti kita agak kurangin aja ya si jatah per orangnya itu 150 kali 100 saja. 100 saja sama dong berarti sama kayak tadi ya. Berarti 150 kali, karena ini saya anggap anaknya yang sudah umur SD ya. Anggap anaknya sudah umur SD. Ya, sekali lagi anggap anaknya sudah umur SD, kan rata-rata PhD itu sudah punya SD ataupun SMP anaknya kesini, jadi mereka harus punya kartu tap sendiri kalau mau keluar. 150 kali 4 600 ya, 600 untuk transportasi. Kalau misalnya
sudah punya mobil, gantikan menjadi bensin $600 tersebut. Lalu setelah itu, atau dianggap $150 itu per minggu ya untuk bensin ya. Jadi 600 per minggu itu saya anggap selalu paling maksimal ya. 600 tadi sudah 3.350 tambah 600 sudah hampir 4.000 ya untuk itu. Pakaian. Tadi kan pakaian 100 sama 400 lah, 100 per orang begitu ya, lebih hemat lagi 100 per orang jadi 400. 4.400. 4.350 ya, 4.400-an. Dan termasuk sepatu, pakaian dan juga lainnya. Lalu sekunder berikutnya adalah tadi misalnya kebutuhan rumah tambahkan 100, gak terlalu banyak mungkin tambah gocap lah 150 misalnya 4.350 jadi 4.500 ya. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi anggaran lainnya adalah apa ya, tadi kan pendidikan di sini kan masih gratis ya. Terus mungkin di anggaran attraction, karena keluarga itu harus attraction keluar ya, kita anggap $500 lah per bulannya, misalnya seminggunya $100 keluar untuk atraksi apalah misalnya ya, main anak-anak 500 bakal 5.000, mungkin bisa lebih hemat di 250, 300 nya buat dana simpanan. Tapi kalau misalnya pengen udah segitu aja buat dana atraksinya harus keluar terus, berarti kan nanti dana simpanannya di tambahkan 200. Jadi total kalau saya hitung bisa di 5.000 sampai 5.200 per satu keluarga per bulan, 20 juta. Lumayan ya, tapi itu bisa sangat ke-handle dengan tadi jatah per orang kan 2.800. Kalau dikali 2 saja kan sudah 5.600 ya di atasnya. Tapi sekarang masih bisa kita sambil keep gitu ya, bisa sambil kita tahan banyak di angka $5.000 saja. Gitu ya, jadi cukuplah untuk kalian yang mau kesini dengan angka seperti itu. Bisa ini saya anggap yang paling besarnya saja. Kalau kalian bisa ngepres lagi dana-dana tadi, bisa jauh lebih murah tinggal di asal. Seperti itu ya. Selalu kalikan 10.000, dan ingat disclaimer ini adalah pengalaman dari pribadi dan juga pengalaman dari orang-orang yang sudah ngobrol sama saya sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini, share ke teman-teman yang akan berangkat ke Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.